Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Satrio Dewi Aryoseno dari kampus UIN Raden Mas Said Surakarta dengan prodi Sejarah Peradaban Islam. Hari ini kita akan outline kelas untuk memenuhi tugas Arkeologi Islam Jawa dengan dosen pengampu Pak Fadil M. Hum. Jangan lupa keseruannya dan ikuti sampai akhir. Oke, let's go. Di Sangiran itu sampai sekarang umurnya sudah berapa? Umurnya sekitar 2.400.000 tahun yang lalu. 2.400.000 tahun yang lalu atau pada era Plesiosen. Ya, eranya era Plesiosen. Nah, yang kedua, Sangiran menjadi rawa. Mungkin adik-adik bisa analisa enggak? Kenapa dulunya laut menjadi rawa itu karena apa? Karena surut, Pak. Karena surut di Sungai Semoro sini juga surut bisa, tapi tidak seperti itu. Kalau surut kok bisa diangkat itu bagaimana? Apakah kalau surut itu bisa mengangkat bumi? Gempa itu baru 1% betulnya. Pergeseran lempeng bumi. Atau pergerakan lempeng bumi. Ya. Museum Sangiran merupakan salah satu situs arkeologi paling penting di Indonesia, bahkan di dunia. Terletak di kaki Gunung Lawu, tepatnya di Kabupaten Sragen dan Karanganyar, Jawa Tengah. Nah, museum ini berdiri di kawasan Sangiran Dom yang menjadi tempat ditemukannya berbagai fosil manusia purba, hewan prasejarah, dan peralatan batu. Penemuan fosil di Sangiran pertama kali dilakukan oleh seorang peneliti Belanda bernama Eugene Dubois pada akhir abad ke-19. Kalau yang ada di buku ada nama PT Kantor Besar itu juga nama Homoara itu juga nama PT Kantor Besar. Alasannya apa? Kalau yang PT Kantor Besar itu menemukan yang belum sempurna atau belum komplit, tapi setelah menunjukkan yang komplit cukup berbagi. Jadi itu sama. Nah, nanti sama kalau di buku. Tidak mungkin anda kalau sudah ketemu saya akan jelas seperti itu. Tahun 1996 kita sudah menjadi warisan dunia. Sudah diakui sama UNESCO. 96 ya, Pak? 1998 Sangiran ada 5 museum. Di Sangiran ini ada 5 museum di sini. Museum Katerbilan ini adalah induk museum. Kita bareng Sasi masih melihat museum Sangiran. Ayo jelaskan. Mau dijelaskan tapi kita bukan anak sejarah arkeologi ya. Ya, kita bukan ahli di bidang arkeologi. Kita bukan menekuni dari mata kuliah arkeologi. Jadi kita fokusnya di sejarah. Dari sejarah dari sejarah dari terbentuknya dari manusia purba. Kita keliling-keliling. Oke, let's go. Ini beberapa penjelasan. Ini ada teorinya dari teori Charles Darwin. Teori evolution. Teori of evolusi. Penelitian kemudian dilanjutkan oleh G.H.R. von Koenigwald yang menemukan banyak fosil Homo erectus, salah satu nenek moyang manusia modern yang hidup sekitar 1-5 juta tahun lalu. Karena nilainya ilmiah yang sangat tinggi, UNESCO menetapkan situs Sangiran sebagai warisan dunia pada tahun 1996. Museum Sangiran menampilkan berbagai koleksi fosil, mulai dari tengkorak Homo erectus, gajah purba, Siapa ini, Pak? Teman lama ini. Ini
apa akarnya kesangiran. Wih. Saya kan hanya pegawai biasa. Ini saya Ini teman-teman bisa ketemu teman lama. jadi teman lama. Wah. Saya cuma Hebat. saya cuma 7 tahun di sini. Terus pindah ke Kalimantan. Oh. Berguru sama Ya. ini Pak Guru saya. Sehat. Dari Fakultas apa? UIN Raden Mas Said Surakarta, Pak. Sejarah peradaban Islam. Dapat Islam. Ya. Kalimantan luar biasa. Islam masuk di sana. Wah, Kutai ya, Pak? Kutai. Kutai mama. Borneo. Selamat datang di Sangiran. Terima kasih. Selamat datang. Selamat datang di Sangiran. Terima kasih sudah berkunjung. Semoga mendapatkan pengalaman yang memuaskan. Museum ini juga memiliki tampilan interaktif dan diorama yang memudahkan pengunjung memahami Oke, teman-teman, proses evolusi kita manusia berada di dan perubahan Mangkunegaran lingkungan dari masa ke masa. bersama Farhan juga, ada yang lain di depan. Kita hari ini kan kemarin sudah ke Museum Sangiran ya. Sekarang saatnya kita ke Mangkunegaran. Karena itulah baju kita berbeda. Kemarin pakai batik, sekarang hijau-hijau ya Mas Piki ya? Ya. Ada acara teman-teman sini. Waduh, berisik banget. Nggak fokus gua. Jangan sampai ketinggalan. Pura Mangkunegaran adalah istana bersejarah yang terletak di kota Surakarta, Jawa Tengah. Istana ini didirikan pada tahun 1757 oleh Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyawa setelah penandatanganan Perjanjian Salatiga yang menandai berdirinya Kadipaten Mangkunegaran. Bangunan ini memadukan arsitektur tradisional Jawa dengan sentuhan Eropa. Salah satu bagian paling terkenal adalah Pendopo Ageng, pendopo kayu besar tempat berbagai acara seni dan budaya berlangsung. Dalam kompleks istana juga terdapat museum yang menyimpan koleksi pusaka seperti keris, gamelan, dan topeng. Pura Mangkunegaran masih aktif sebagai pusat kebudayaan Jawa, sering menggelar pertunjukan tari klasik dan gamelan. Tempat ini menjadi destinasi wisata budaya yang menarik karena menyimpan nilai sejarah, seni, dan tradisi yang masih lestari hingga saat ini. Masjid Agung Surakarta adalah salah satu masjid tertua dan bersejarah di kota Surakarta, Jawa Tengah. Masjid ini dibangun pada tahun 1763 atas pemerintah Sunan Pakubuwono III dan merupakan bagian penting dari Keraton Kasunanan Surakarta. Arsitektur masjid ini mencerminkan gaya tradisional Jawa dengan atap tumpang tiga, serambi luas, dan menara bergaya campuran Jawa dan Timur Tengah. Di dalamnya terdapat mimbar kuno, beduk, dan perangkat lain yang digunakan dalam kegiatan keagamaan sejak zaman dahulu. Masjid Agung tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat kegiatan keislaman, budaya, dan sejarah di Surakarta. Pondok Pesantren Mambaul Ulum adalah salah satu lembaga pendidikan Islam yang berada di kota Surakarta, Jawa Tengah. Pesantren ini dikenal sebagai tempat menimba ilmu
agama yang menekankan pembelajaran kitab-kitab klasik atau kitab kuning, akhlak, dan pembentukan karakter santri. Selain pendidikan agama, Mambaul Ulum juga menyelenggarakan pendidikan formal, sehingga santri dapat memperoleh ilmu agama dan pengetahuan umum secara seimbang. Astana Girilayu adalah kompleks makam keluarga Mangkunegaran. Kawasan ini menjadi tempat peristirahatan terakhir bagi para penguasa Mangkunegaran, mulai dari Mangkunegara 4 sampai 9. Untuk videonya mohon maaf ya teman-teman, karena makam tidak boleh di video, melainkan hanya diperbolehkan foto-foto saja. 2, 3. Viva Historia! Museum Kereta Keraton Yogyakarta, kini dikenal sebagai Museum Wahanarata, adalah museum yang menyimpan koleksi kereta kuda milik Keraton Yogyakarta. Terletak di Kompleks Keraton, museum ini menampilkan lebih dari 20 kereta kuda bersejarah yang digunakan untuk para sultan sejak abad ke-18. Salah satu koleksi paling terkenal adalah Kanjeng Nyai Jimat, kereta tertua peninggalan Sultan Hamengkubuwono I. Museum ini menyuguhkan suasana budaya Jawa klasik dengan sentuhan modern, menjadikannya destinasi edukatif dan historis yang menarik di Yogyakarta. Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat adalah istana resmi Kesultanan Yogyakarta yang didirikan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I pada tahun 1755. Terletak di pusat kota Yogyakarta, keraton ini merupakan pusat kebudayaan Jawa sekaligus tempat tinggal keluarga kerajaan. Museum yang menyimpan berbagai koleksi pusaka, seni, dan sejarah kerajaan. Benteng Fredberg adalah benteng peninggalan Belanda yang terletak di jantung kota Yogyakarta, tepat di depan Gedung Agung dan tidak jauh dari Keraton Yogyakarta. Dibangun pada tahun 1760 oleh pemerintah kolonial Belanda, benteng ini awalnya berfungsi untuk mengawasi aktivitas Kesultanan Yogyakarta. Kini benteng Fredberg telah diubah menjadi museum yang menampilkan diorama sejarah perjuangan bangsa Indonesia, khususnya di Yogyakarta. Bangunan bergaya arsitektur kolonial ini menjadi saksi bisu perjalanan sejarah mulai dari masa penjajahan hingga kemerdekaan. Dengan koleksi bersejarah dan suasana khas masa lalu, Fredberg menjadi destinasi wisata edukatif yang populer di Yogyakarta.